Polda Jawa Barat melakukan olah tempat kejadian perkara ulang kasus pemerkosaan Dr. Priguna di lantai 7 Gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Di ruang 711 lantai 7 itulah 3 korban, yakni 1 keluarga pasien dan 2 pasien diperkosa Dr. Priguna Anugrah Pratama di waktu berbeda. Tindakan berulang pelaku di rumah sakit membuka kemungkinan Polda Jabar akan kembali memanggil pihak rumah sakit. Untuk pihak-pihak dari rumah sakit, Pak, baik itu mungkin dari direkturnya atau perawat, saksi mata, dan lain-lain. Beberapa saksi dari pihak rumah sakit dari sejak awal kasus ini berjalan sudah kita lakukan pemeriksaan. Namun manakala memang nanti dibutuhkan pemeriksaan kembali terhadap para saksi tersebut ataupun mungkin ada saksi baru dari pihak rumah sakit, tentunya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap para pihak tersebut. Sementara kriminolog yang menyoroti kasus pada anak dan perempuan Hanifah Hasna menyoroti dugaan keterlibatan pihak tertentu secara tidak langsung, seperti bagaimana Dr. Priguna mendapat obat bius dan jarum suntik untuk melancarkan aksinya. Disuntikkan ke siapa? Untuk urusan apa? Nah, ini bagaimana? Apakah ada hubungan dengan pihak-pihak lain? Misalnya, bagaimana cara dia mendapatkan obat itu sehingga dia mudah? Bagaimana cara dia mendapatkan alat-alat untuk menyuntik dan lain-lain? Artinya ada pihak-pihak lain yang mungkin terlibat tidak langsung gitu ya. Kalau terlibat langsung kan mungkin ada kerjasama. Mungkin ini tidak ada kerjasama, tetapi ini melibatkan orang lain. Di Solo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya memberi efek jerah kasus yang melibatkan dokter PPDS, seperti mencabut surat tanda registrasi dan surat izin praktik kepada pihak yang terlibat tindak kejahatan. Pemerintah juga mewajibkan peserta PPDS harus tes kesehatan mental secara rutin. Ini harus ada efek jerahnya. Ini sering terjadi, ya di Undip juga bunuh diri kan terjadi. Tapi nggak pernah ada efek jerah, jadi orang nggak melakukan terus, melihat ini hal biasa. Jadi kita udah pastikan STR, SIP dicabut, karena Bapenas sekarang ada di Kemenkes dengan undang-undang yang baru, sehingga dia nggak bisa praktek lagi. Kemenkes akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu, dan setiap tahun, karena mereka kan under a lot of pressure, tekanannya banyak, setiap tahun harus tes mental. Hingga saat ini sudah ada 3 korban pemerkosaan Dr. Priguna. Polisi membuka posko pengaduan untuk kemungkinan adanya tambahan korban pemerkosaan pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Perbuatan pemerkosaan berulang dilakukan Dr. Priguna di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari mana seorang dokter PPDS mendapat obat bius dan jarum suntik memuluskan aksinya? Dan apakah ada pengawasan yang lemah dari RSHS sehingga tindak pemerkosaan terjadi di dalam rumah sakit? Kita berbincang dengan Ketua Biro Hukum dan Pembinaan Anggota ID, Nazar, dan Kuasa Hukum Korban, Richard Sihombing. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Bang Richard, kondisi korban sampai hari ini seperti apa? Sudah membaikkah atau pendampingan seperti apa yang masih dibutuhkan? Baik, terima kasih rekan-rekan Kompas TV. Untuk kondisi korban saat ini berangsur-angsur sudah mulai membaik, dan kondisinya pun pada saat kami kunjungi itu sudah mulai baikan dan sudah bisa berinteraksi dengan kami selaku kuasa hukumnya, sehingga ya kita berharap ke depan hari semakin baik lagi dan semakin berangsur-angsur pulih dan diperhatikan oleh setiap stakeholder yang ada untuk pemulihan bagi korban ini. Kalau dari RSHS sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kah, Bang? Untuk dari RSHS sendiri sejauh ini meminta maaf secara langsung, namun istilahnya tetap berharap untuk memberikan pertanggungjawaban yang adil bagi korban, begitu kan? Mungkin begitu. Nah, bentuk pertanggungjawaban dan pendampingan yang dibutuhkan korban dari RSHS seperti apa aja, Bang? Untuk pemulihan secara kesehatan dan psikis ya, dan untuk dinas-dinas terkait lainnya kita berkoordinasi dengan lintas sektoral, bahwasanya memang permasalahan ini cukup sangat serius begitu kan, di mana yang seharusnya rumah sakit menjadi tempat aman untuk menyembuhkan dari segala penyakit yang ada,
namun di saat korban ini sedang memperjuangkan ayahnya yang pada saat itu sedang dirawat, ya kan, namun mendapatkan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis. Dan istilahnya kami juga berbelasungkawa ya terhadap ayahanda daripada korban ini yang memang menjadi meninggal dunia pada saat pasca kejadian ini. Bang Richard, sebelum kasus ini terungkap, sebelum kasus ini viral juga di media sosial, apakah dalam masa pendampingan pelaporan korban juga mendapatkan tekanan? Untuk tekanan yang signifikan sih tidak ada. Namun istilahnya sempat ada pengajuan perdamaian. Namun di satu sisi pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual ini tidak mengenal yang adanya namanya perdamaian begitu. Oke, kita juga sudah terhubung lewat sambungan telepon Ketua Biro Hukum dan Pembinaan Anggota ID, Pak Nazar, selamat petang. Ya, selamat petang. Pak Nazar, mungkin bisa dijelaskan juga ke publik, sebenarnya seperti apa mekanisme seorang dokter PPDS melakukan tindakan medis? Apakah bisa sendirian? Kemudian dari mana dokter PPDS bisa dapat jarum dan obat bius? Iya. Ini udah bisa lihat apa? Saya udah buka ini. Pak, boleh silakan dijelaskan, Pak? Iya. Bisa lihat? Halo, bisa lihat Halo, kamera? Pak Nazar, iya boleh, silakan lanjutkan. Iya. Coba diulang pertanyaannya. Pak Nazar, mekanisme seorang dokter PPDS melakukan tindakan medis itu seperti apa? Dan SOP-nya dokter PPDS bisa dapat jarum suntik dan obat bius itu seperti apa harusnya, Pak? Nah, gini. Perkara bahan habis pakai atau alat-alat tindak medis itu tentu ada di tentu adanya di rumah sakit. Itu dulu secara standar demikian. Adanya tentu di rumah sakit, ya kan? Nah, jadi siapapun juga tenaga medis yang ada di situ itu harus mendapat kewenangan, kemudian sekaligus mendapat bahan-bahan itu atau barang habis pakai itu, dalam hal ini kita menyebut saja barang habis pakai yang akan dipergunakan untuk pasien sesuai dengan selain dari peruntukannya tentu sesuai dengan kebutuhannya, dan itu akan di-delivery kalau di rumah sakit dari bagian farmasi. Singkatnya tuh seperti itu. Dia nggak bisa serta-merta membawa obat, alat suntik, dan segala macam itu dari luar. Kecuali ada SOP tertentu yang mengatur hal itu. Pak Nazar, kalau ini dalam kasusnya ada 5 jenis obat bius yang digunakan. Artinya apakah ada pengawasan yang lemah juga sampai hal ini bisa terjadi? Jelas itu persoalan pengawasan. Seperti saya jelaskan di media yang lain. Tentu ada siapapun juga subordinat yang akan melakukan pengawasan. Ini perlu pengawasan. Jangankan PPDS, semua pelaku tindak medik di situ dari level yang paling bawah sampai ke level kompetensi yang paling atas itu harus mengikuti itu. Kalau begitu, bentuk tanggung jawab yang harusnya dilakukan oleh rumah sakit dengan adanya pengawasan yang lemah ini seperti apa, Pak? Nah, tentu itu ada SOP. Paling rendah kita katakan standar operasional prosedur. Selain peraturan kefarmasian, peraturan obat-obatan, apalagi di anestesi itu kan banyak menggunakan obat-obat yang golongan O, obat-obat keras, obat-obat yang memerlukan license tersendiri gitu ya. Nah itu ada SOP-nya. Saya tidak akan menjelaskan seperti apa SOP-nya itu, tapi itu SOP itu harus terpenuhi. Berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan pasien. Ada juga standar pengobatan terhadap pasien. Misalnya pasien itu akan ditidurkan
dengan general anestesi atau anestesi umum, dia tidur total. Okay. Ya kan? Nah itu sudah ada itu ketentuannya. Oh, untuk jenis ini obat-obatnya bla 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 bla, ya kan? Kemudian itu nanti akan dituangkan dalam status, kemudian dialihkan ke sederhananya ke resep itu nanti jauh sebelum pasien itu disuntikan. Itu sudah disediakan, apakah itu di ruangan, apa itu tentu ada ketentuannya artinya Pak Nazar. Saya mau ke Bang Rican lagi. Bang Rican, tapi kalau kita mendengar juga keterangan dari Pak Nazar, apakah dari korban akan menuntut ataupun juga melaporkan rumah sakit? Ya, baik. Untuk dari korban terkait dengan hal penuntutan terhadap rumah sakit itu memang bisa-bisa saja kita ajukan. Namun istilahnya kita harus berunding terlebih dahulu apakah sejauh mana pertanggungjawaban rumah sakit yang sudah dilaksanakan terhadap korban. Untuk daripada itu ya kita berharap bersama-sama supaya kejadian ini tidak menjadi terulang. Apalagi di tempat-tempat umum yang memang seharusnya tempat-tempat publik tersebut menjadikan rasa aman dan nyaman ya. Terlebih lagi di instansi kesehatan. Di mana betul tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Nazar selaku Ketua Biro Hukum IDI ya, bahwasanya pengawasan yang dilakukan di lingkungan rumah sakit sangatlah diperlukan dan itu tidak bisa istilahnya hanya seperti jam kerja 7 ke 5, 8 ke 5, namun harus secara 24 jam dilakukan pengawasan termasuk kepada seluruh tenaga medis yang memang bekerja di lingkungan rumah sakit, begitu termasuk di keamanan yang di rumah sakit tersebut harus diawasi kan begitu dan alhamdulillah isinya sampai saat ini memang pihak rumah sakit tetap berkoordinasi dengan kami, berkooperatif ketika memang dipanggil oleh pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan begitu. Pak Nazar, singkat saja terakhir menegaskan kembali, artinya RSHS juga harus tanggung jawab dalam kasus ini? Iya, harus bertanggung jawab. Cuman porsi tanggung jawab, ini jangan dielaborasi menjadi bias pemahamannya oleh masyarakat. Porsi tanggung jawab itu tentu ada. Seperti yang dikatakan oleh itu teman saya, Bung Si Hombing itu ada porsinya. Terutama porsi pengawasan. Ya kan, porsi pengawasan itu ada melekat sama dia. Bukan melekat kepada fakultas yang mengirimkan dia. Menjadi PPDS. Ini bagi-bagi perkara beratnya dan bagaimana sangat durjananya kelakuan itu porsi lain. Tapi dalam hal masalah sebentar supaya lebih jelas, dalam masalah pertanyaan Anda itu konteksnya bagus sekali. Siapa yang bertanggung jawab? Di media manapun saya sampaikan, pengawasanlah yang menjadi salah satu hal yang perlu kita pertanyakan dan perlu dibereskan. Soal pengawasan yang harus kita minta pertanggungjawaban termasuk juga dari rumah sakit. Pak Nazar, Ketua Biro Hukum dan Pembinaan Anggota IDI, terima kasih. Kuasa Hukum Korban Bang Rican Siombing juga terima kasih. Sehat selalu semuanya.